Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu, saudara mahasiswa yang saya hormati, adapun materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu temanya apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang. Berbagai teori mencoba menjawab pertanyaan tersebut sebagai upaya mencari dasar pembenaran hukum melekatnya hak tersebut pada negara. Ketika mengulas tentang dasar kekuatan mengikat dari hukum, ya, apa sebabnya orang mentaati hukum? Kita mengenal beberapa teori dan pernah ini saya sampaikan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori perjanjian masyarakat, dan teori kedaulatan negara. Dari teori-teori tersebut, maka dalam usaha menjawab dasar kekuatan mengikat suatu hukum tersirat juga ulasan wewenang negara untuk menghukum warga negaranya, terutama atas segala perbuatan yang dapat menggoncangkan, membahayakan, atau meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Saya coba mengutip dari kedaulatan Tuhan, ya, teori itu kedaulatan Tuhan, dari pengikutnya Friedrich Julius Stahl yang berpendapat bahwa negara adalah merupakan badan yang mewakili Tuhan di dunia yang memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan ketertiban di dunia. Ketika ada pelanggar terhadap ketertiban tersebut, maka itu perlu diberikan hukuman agar ketertiban hukum itu tetap terjamin. Kemudian kita melihat dari teori kedaulatan negara, di mana penganutnya mengatakan mengupakan pendirian yang lebih tegas. Negara yang berdaulat, maka hanya negara itu yang bergerak menghukum warga negaranya yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Negara yang menciptakan hukum, ya, negara yang menciptakan hukum, maka segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum. Jadi adanya hukum itu karena adanya negara. Dan tidak satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara. Dalam kaitan dengan hukuman ciptaan negara itu yang sangat ditakutkan oleh negara, ya, adalah dalam bentuk hukuman pidana. Dari berbagai teori di atas, sesungguhnya hak negara untuk menghukum seseorang itu berlandaskan dari pemikiran bahwa negara itu memiliki tugas berat, yaitu untuk mewujudkan segala tujuan yang menjadi cita-cita dan keinginan seluruh warga negaranya. Usaha-usaha tersebut ada hambatan-hambatan berupa penyimpangan, ya, penyalahgunaan, kesewenang-wenangan, ya. Sehingga dalam mewujudkan tujuan tersebut, ketika terjadi hal-hal hambatan-hambatan penyimpangan, penyalahgunaan, kesewenang-wenangan, itu harus diberikan hukuman kepada pelakunya oleh negara. Dengan hanya demikian, maka negara yang telah diamanatkan oleh rakyatnya dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Tujuan negara sangat penting untuk dipelajari dan sangat penting bagi kita untuk mengetahui secara normatif, karena berkat tujuan negara, organ atau badan kenegaraan itu dibentuk. Dengan ada tujuan, maka dibentuklah organ atau badan dari kenegaraan. Namun, akibat dan tujuan negara bermacam-macam, tergantung kepada tempat dan sifat kekuasaan penguasa, maka sulit dirumuskan dalam suatu pengertian yang jelas dan berlaku umum. Negara dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan negara itu hanya tercapai jika fungsi negara dapat terlaksana. Pelaksanaan fungsi negara itulah yang berusaha mencapai tujuannya. Pelaksanaan daripada fungsi-fungsi negara itu yang berusaha mencapai tujuan. Oleh karena itu, antara tujuan dan fungsi itu sangat erat kaitannya. Di sini dapat saya sampaikan
bahwa tujuan negara ya, pada tiap negara itu dapat diketahui dari undang-undang dasar atau konstitusi. Di negara kita Indonesia, tujuan negara terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan alinea keempat, di mana tujuan paling utama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berlandaskan pada Pancasila. Sedangkan fungsi mutlak secara umum dari negara, di sini dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama melaksanakan penertiban, law and order, untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik-konflik dalam masyarakat. Maka negara harus melaksanakan penertiban. Mungkin bisa dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator. Yang kedua, fungsi yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, kemudian yang ketiga adalah pertahanan. Diperlukan untuk menjaga ya, serangan dari luar, eksternal. Ya. Yang keempat, menegakkan keadilan, dan ini diberikan kewenangan kepada badan-badan pengadilan. Keseluruhan fungsi tersebut, ya, fungsi negara tadi, dapat diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, pemerintah menjalankan fungsi daripada negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Adapun hubungan antara negara sebagai dasar mengikatnya hukum, bagi negara yang dapat menghukum seseorang terkait dengan wewenang negara untuk menghukum warga negara yang melanggar hukum ketika terjadinya goncangan atau bahaya dalam masyarakat serta meruntuhkan sendi-sendi. Kembali lagi saya sampaikan, ketika kita bicara tentang kekuatan dasar mengikat dari hukum, sebabnya negara menghukum, berhak atau menghukum seseorang. Sebabkan negara memiliki tugas yang berat, mewujudkan cita-cita bangsa, sehingga negara akan memberikan hukuman kepada siapapun yang menghambat mencapai cita-cita tadi. Karena apa? Karena negara memiliki kedaulatan. Maka hanya negara itu yang berhak menghukum seseorang yang coba mengganggu ketertiban. Demikian Bapak Ibu, saudara sekalian. Insya Allah materi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang filsafat Pancasila, hukum. Mohon maaf kalau ada penyampaian kurang tepat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai jumpa lagi. Terima kasih.